kembali lagi di Serambi Sehat bareng saya Zaini Tafrihan. Di sebelah kanan dan kiri saya sudah ditemani oleh Dr. Oci. Halo. Dan sebelah kiri saya ada Dr. Fitria Nurlaila. Halo. Nah, layanan terbaiknya yang diberikan oleh JKN ini selama pandemi ini seperti apa, dokter? Iya. Pandemi ini memang mengubah semua kayak jadi kondisi, mengubah gitu kondisi ya? gitu ya, situasi Yes. dan mau nggak mau kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada gitu. Bahwa orang menjadi lebih hati-hati gitu. Mau dibilang takut mungkin iya ya, ketika akan mengakses fasilitas kesehatan gitu. Karena yang datang pasti orang sakit gitu kan. Benar. Nah, makanya kami kemudian mulai mengembangkan yang namanya konsultasi online, Konsultasi gitu ya, online. teleconsulting ya. Baik. Nah itu kalau teman-teman sudah punya mobile JKN gitu ya, yang ada di situ ada fitur untuk konsultasi dengan dokter. Oke. Nah di klinik nanti atau di FKTP itu ada namanya mobile Vaskes. Oke, baik. Nah mobile Vaskes ini wajib dipunyai oleh dokter-dokter yang berpraktek di klinik gitu ya. Kenapa harus punya? Ya, supaya ketika si pasien mau mengakses teleconsulting dari mobile JKN, itu langsung terkonek sama dokternya. Online juga dokternya. Online. Dan itu prakteknya sudah tercatat jam prakteknya dokter siapa, sudah jam terjadwal berapa ya. gitu. Jadi si pasien tuh tinggal milih. Jadi ini ya ada konsultasi dokter ini. Betul, konsultasi dokter. Di klinik mana misalkan ada apa enggak gitu. Lalu nanti dipilih. Kalau saya sih karena saya terdaftar ada di salah satu klinik Jakarta Timur, maka saya bisa tersambung dengan ada dokter umum sama dokter gigi. Jadi disesuaikan dengan Vaskes yang ada di kita gitu betul, ya. Betul. Dan itu sebenarnya adalah fasilitas ya. Fasilitas Jadi nggak ada biaya tambahan. Jadi dia dokternya sama dengan dia datang. Ini sudah ada jadwalnya. jadi coba deh masuk. Tadi kan belum ada jadwal. Apakah nanti GPS harus dihidupkan? Enggak ya. Jadi coba masuk dulu ke mobile JKN. Ini tambah. Tambah. Iya, nanti ada pilihan dokternya barangkali. Belum ada. Lagi nyari ya dia. Iya. Kalau saya udah Sudah punya ada. nih. Jadi bisa milih dokternya. Jadi bisa chatting atau bisa pilih dulu juga audio. Jadwalnya. Jadwalnya dulu. Mau poli umum. Ada dokter Sri namanya dokter Miftah dan gitu ya. Nanti kita tinggal pilih gitu. Kita mau ke siapa gitu. Jadi layanan ini adalah fasilitas ya? Fasilitas jadi, dari JKN. Peserta JKN boleh mengakses dan nggak bayar lah ya. Konsultasinya pasti tentang kesehatan. Nggak boleh konsultasi tentang investasi. Jangan. Ini bikin pusing nanti. Nah, kalau dari fasilitas yang sudah diberikan nih selama pandemi gitu, yang menjadi pertanyaan paling banyak oleh masyarakat ini apa nih kira-kira dong? Iya, sebetulnya sih ya kenapa selama ini stigmanya BPJS pasien BPJS kesehatan itu kok ribet banget gitu gitu. Itu benar. Karena nggak paham, karena nggak paham alur gitu kan? Di alurnya. Lebih kepada alur yang penting saya udah daftar gitu. Jadi dikira kan asuransi itu banyak ya gitu, dan rata-rata asuransi itu tidak ada yang berjenjang gitu, semua sama. Asuransi swasta itu langsung mengakses rumah sakit. Jadi kalau sakit datang aja ke rumah sakit gitu yang sudah ditentukan gitu. Sementara kan kalau jaminan kesehatan nasional ini memang suatu sistem yang dibuat oleh pemerintah gitu, oleh negara gitu ya, yang sudah ada rambu-rambu di dalamnya gitu, diatur. Ada alur pelayanan yang harus dilewati oleh peserta. Sebetulnya sih mudah aja, mereka kan FKTP-nya udah tahu nih, udah tahu di mana, misalnya klinik DD gitu ya, saya tinggal datang aja ke klinik DD gitu. Langsung bisa. Tapi kalau dalam keadaan emergency, semuanya bisa ya? Semua bisa diakses, bisa ke klinik atau bisa langsung ke IGD. Nah, emergency itu memang ada kriterianya gitu. Kriteria yang sudah ditentukan oleh organisasi profesi ya. Jadi sudah ada kriterianya pasien mana sih yang bisa mengakses langsung ke IGD. Tapi IGD itu terbuka gitu. Jadi tidak ada pasien yang akan ditolak oleh IGD. Harusnya seperti itu ya. Nah, dan
kadang-kadang kan yang jadi persoalan dari peserta tuh panik gitu. Dalam kondisi panik dia bingung ya, aduh nanti saya misalnya kecelakaan gitu ya, tiba-tiba barangkali kalau kecelakaan kita tahu langsung bawa ke rumah sakit, tapi kan kalau kita di rumah misalkan panas, demam gitu ya, atau ada batuk gitu, jadi kayak yang ini saya kemana nih gitu kan, atau panas yang agak tinggi udah 39, 40 tuh udah kayak yang udah panas banget lah ya, jadi itu yang membuat kita bingung itu tuh mau kemana. Nah sebenarnya dua-duanya bisa diakses gitu, bisa ke FKTP, bisa juga ke IGD dalam keadaan emergency.